Tuhan, Tuhan, inilah anak-Mu yang terkasih, Tuhan. Kami hari ini datang ya Tuhan, untuk mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, untuk mau mendengarkan firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan Engkau bagi buat kami semuanya hari ini ya Tuhan, pasti bermanfaat, pasti berguna dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Tuhan, biarkanlah lewat hamba-Mu ya Tuhan, lewat lidah hamba-Mu ya Tuhan, lewat mulut hamba-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang beracara, Engkaulah yang bekerja dalam lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang Kau hendak sampaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami bisa terima dan kami akan melakukan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus kami semua telah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, silakan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Di Jumat Agung hari ini kita berkumpul ya untuk merayakan satu momen yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, di mana momen inilah momen-momen yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, di mana kita yang telah berdosa, kita yang telah jatuh dalam dosa, dan Yesus mati di atas kayu salib, ya, untuk hanya menebus dosa kita, untuk hanya menyelamatkan jiwa-jiwa kita yang telah kehilangan dosa. Dan hari ini, adapun judul khotbah yang hendak saya sampaikan adalah berjudul bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Oke, mari kita saudara-saudara kita buka Alkitab kita ya, kita buka dulu di Matius 26. Di Matius 26 ayat 36. Mungkin Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Sudah? Matius 26 berjudul perikop di Taman Getsemani. Ya, saya bacakan aja. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius besertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku
sudah dekat. Sengaja saya baca seluruh perikop di Taman Getsemani ini. Sedih gak? Yesus saja takut. Yesus saja gemetar. Kenapa Yesus takut dan gemetar? Karena dia daging. Dia hadir di dunia ini sebagai kita semua, sebagai manusia. Dan bentar lagi tugasnya adalah mati di atas kayu salib. Mati untuk siapa? Mati untuk menyelamatkan kehidupan kita. Mati untuk menebus dosa-dosanya kita. Mengapa harus menebus? Karena manusia sudah kehilangan kesuciannya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gak ada yang bisa datang untuk menebus dosa manusia selain Yesus yang datang ke dunia ini. Dari perikop ini apa yang saya hendak sampaikan buat saudara-saudara semuanya? 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemani. 3 kali Yesus berdoa dengan isi doa yang sama. Bapa, please, lalukanlah cawan ini daripadaku. Lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Lalukanlah salib ini daripadaku. Please Bapak, please. Bukankah hidup kita seperti itu? Bukankah sering kita menghadapi penderitaan? Bukankah kita sering menghadapi cobaan? Bukankah sering kita jatuh dalam dosa? Dan kita selalu bilang, please Tuhan, please. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Please Tuhan. Mau sampai kapan cobaan ini terus menghantam hidup aku Tuhan? Mau sampai kapan penderitaan ini terus-terusan saya alami Tuhan? Mau sampai kapan saya dihina terus Tuhan? Mau sampai kapan saya dicaci maki sama manusia-manusia Tuhan? Sampai kapan saya masih susah makan ya Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Please. Tuhan, please lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi satu hal yang kita harus belajar hari ini ya Tuhan. Bukan kehendak kita sebagai manusia. Bukan kedagingan kita hari ini. Ngejalanin hidup kita hari ini. Bukan hanya sekedar kehendak kita. Ya, hari ini kita belajar satu hal. Belajar dari bagaimana cara Yesus ketika masih manusia. Dan dia harus menghadapi penyalipan hanya untuk menebus dosa kita. Dan disitulah Yesus berdoa, bukan kehendakku lah yang terjadi. Bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 3 kali Yesus berdoa hal yang sama. Gak beda. Gak berubah. Keluar masuk 3 kali. Yuk, hari ini kita belajar apa sih maksud Tuhan itu? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Apa yang kita pelajarin dari doa Yesus di Taman Getsemani ini? Tadi kita sudah baca di Matius 26 ayat 39. Saya buka lagi, saya ulang lagi doa Yesus 3 kali. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu doa Yesus yang pertama. Masuk lagi ke Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Dan Yesus berdoa untuk ketiga kalinya terpampang nyata di Matius 26 ayat 44.
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Apa yang kita pelajari hari ini? Bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yaitu Yesus ketika dia sebagai manusia, yang pertama adalah dia mengandalkan Tuhannya dalam hidup diri dia sebagai seorang manusia yang bernama Yesus. Ya. Yesus selalu mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas kehidupannya. Ada ayat di mana pagi-pagi benar Yesus bangun, Yesus berdoa. Apa yang dia cari? Tuhan. Apa yang dia andalkan dalam hidup dia? Tuhan. Apa yang dia bisa lakukan? Mujizat-mujizat dari mana semuanya yang dia lakukan? Dari Tuhan. Jadi poin pertama yang hendak saya sampaikan buat saudara-saudara hari ini ya, hidup kita hari ini ya, kita harus selalu mengandalkan yang namanya Tuhan. Amin. Kita buka ayatnya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kalau kita hari ini mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Hari ini kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita punya harapan yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi setiap kesusahan kita hari ini, setiap kesedihan kita hari ini, ya kita serahkan aja sama Tuhan. Percaya kok, janji Tuhan itu selalu indah kok, gak pernah janji mencelakakan. Rancangan Tuhan itu indah, damai, sejahtera. Gak pernah yang namanya rancangan Tuhan itu menyengsarakan. Toh di Yeremia 17 ayat 7 adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini teman-teman, apa harapan teman-teman dalam kehidupan teman-teman semuanya? Sampaikan nama Tuhan, serahkan nama Tuhan. Saya selalu sampaikan kegalauan saya kok sama Tuhan. Mungkin orang gak perlu tahu galau-galaunya kita. Mungkin orang gak perlu dengar ya harapan kita, doa-doa kita, kesusahan kita, kesedihan kita, yang ada nanti manusia akan mencomoin kita. Tapi kita doa aja sama Tuhan. Ya, kita andalkan aja Tuhan. Percaya aja. Ya, hidup kita itu pasti akan dibawa naik kok. Janji Tuhan kan seperti itu. Dan gak pernah turun. Dan kita akan jadi kepala dan tidak pernah akan jadi ekor selama kita mengandalkan yang namanya Tuhan. Amin. Apalagi yang kita belajar dari bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi adalah, yang kedua adalah janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu gak pernah bohong kok. 100% murni, semurni-murninya. Ya, kalau janji Tuhan kita akan jadi kepala, pasti kita jadi kepala. Kalau hari ini janji Tuhan kita akan naik, pasti kita akan naik. Ya, yang bikin kita turun, yang bikin kita jadi ekor adalah dosa kita. Sering iblis itu menghantam hidup kita. Ya, sering iblis tahu kelemahan kita, tahu kita khawatir, tahu kita punya kedagingan, ya, punya hawa nafsu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Gak bisa terkendali. Ya, iblis itu paling gampang nyari celah-celahnya manusia. Emang kerjanya iblis itu ya cuma itu aja. Ya, tapi kita harus kembali lagi mengingat, ya, kalau janji Tuhan itu adalah murni. Mari kita buka ayat. Mazmur 12 ayat 7. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, percaya aja janji Tuhan itu pasti murni kok. Ya, janji Tuhan itu gak PHP, gak kayak manusia,
Nggak kayak segelintiran manusia. Nanti kamu akan saya jadi kepala ya dan nggak jadi ekor. Tapi ujung-ujungnya tetap aja jadi ekor. Kamu akan saya bikin naik ya dan tidak turun. Ujung-ujungnya kamu malahan ditekan, di pressure, dibikin galau, dibikin susah, dibikin sengsara, dibikin sakit hati. Manusia bukan? Kerjaan iblis bukan? Ya, tapi selama kita berpegang kalau janji Tuhan itu adalah murni, serahkan hidup kita sama Tuhan. Serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Boleh gak kita punya kehendak? Boleh. Sampaikan aja sama Tuhan. Tuhan, bentar lagi saya mau lulus loh Tuhan. Saya mau lulus kuliah. Ya, saya mau jadi apa ya Tuhan? Saya sebenarnya pengen cita-cita jadi pendeta Tuhan. Tapi saya gak berani Tuhan. Gak punya nyali Tuhan. Saya cita-cita pengen jadi guru Tuhan. Tapi saya gak pede Tuhan. Sampaikan aja sama Tuhan. Ya, sampaikan aja sama Tuhan. Percaya aja ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan itu adalah murni 100%. Tuhan akan memberi segala yang terbaik buat setiap umat yang mengandalkan yang namanya Bapa di surga. Amin. Oke, poin ketiga ya, hendak saya sampaikan lewat bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi adalah bertekunlah dalam pengharapan. Itu sebabnya saya bilang gak ada yang salah ketika kita punya mimpi. Gak salah. Kita berhayal kita akan pengen jadi misalnya pendeta. Salah gak? Gak salah. Kita pengen bercita-cita pengen menjadi pemain musik yang andal. Salah gak? Gak salah. Kita pengen bercita-cita punya bisnis suatu hari ketika saya lulus kuliah. Saya punya bisnis yang akan luar biasa tenar, yang akan luar biasa laku. Salah gak? Gak salah. Ya, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Bertekunlah dalam pengharapan. Ya, lewat harapan yang kita lakukan, Tuhan akan mewujudkan harapan-harapan kita jika itu Tuhan yang kehendaki. Kehendak Tuhan kan? Tapi kita boleh punya mimpi, boleh kita punya harapan, boleh kita bercita-cita. Gak ada yang salah, kita boleh bercita-cita setinggi langit. Oke, tetapi kita tetap harus punya yang namanya pengharapan. Mari kita buka Roma 8 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Apa yang kita dapatkan di sini? Ya, sering sekali apa yang kita harapkan yang dilihat itu belum tentu terjadi. Tetapi apa yang kadang kita nggak berpikir, nggak kepikir di otaknya kita, itulah harapan nyata buat hidup kita. Siapa yang nyangka saya hari ini ada di depan mimbar Bapak Ibu? Saya ini hanya orang anak kampung Bapak Ibu. Bukan dari keluarga yang kaya. Saya cuma kebetulan rajin aja. Rajin sekolah karena saya punya orang tua yang pokoknya Mike harus sekolah, Mike harus ranking. Gak ranking pulang dirotanin sama mami aku. Dirotanin tahu ya. Dipukulin. Gak boleh merah. Merah pasti siap-siap kena pukulan rotan yang luar biasa. Itu rotan banyak itu di rumah. Yang gede, tipis, tebel. Yang menyakitkan. Gak ada yang menyenangkan kalau rotan itu. Ya. Saya anak IPA Bapak Ibu. Saya itu cuma jago mata, fisika, kimia. Tapi saya paling bodoh masalah hafalan. Jangan tanya saya tentang biologi, jangan tanya saya tentang sejarah, jangan tanya saya geografi Indonesia ada di letak lintang utara berapa, lintang selatan berapa, bujur barat, bujur timur. Jangan tanya saya, Imam Bonjol lahir dimanapun, jangan tanya saya Bapak Ibu. Lupa saya. Ya, lupa karena memang saya nggak jago hafalan. Tapi kalau hari ini kalian mau nanya tentang rumus kecepatan, sampai hari ini saya masih ingat. V sama dengan S per T, VT sama dengan VOT tambah setengah AT kuadrat, W sama dengan M kali G. Hafal, sehafal-hafalnya karena saya demen hitungan.
A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu apa? Teorema Pitagoras, men. Hafal. Tapi jangan tanya saya Kapitan Patimura itu lahir di mana, tanggal berapa, dan jasanya apa. Hafal saya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan gak ngeletakin saya di mata atau fisika atau kimia. Sedih gak? Sedih awalnya. Kok Tuhan jahat? Sedih gak? Sedih. Kok Tuhan kayak gitu ya? Papa saya gak izinin saya untuk masuk ke Industrial Engineering di National University of Singapore. 10 salah satu universitas terbaik yang ada di dunia, Bapak Ibu, yang ada di Singapura. Saya ujian susah payah waktu itu dan saya lulus. Tetapi di momen itu papa saya gak izinin saya untuk pergi kuliah di situ. Alasannya papa gak ada duit. Karena papa kena stroke waktu itu, lagi sakit. Paspor udah dibikin. Dan saya sedih banget. Saya gak tahu kok Tuhan jahat sama saya. Kok that's my dream, not hers, not him. Mimpi saya kuliah di NUS, membanggakan orang tua saya, Bapak Ibu. Tapi harapan yang saya lihat di depan mata saya hilang begitu saja. Ketika satu keputusan papa saya tidak mengizinkan saya untuk kuliah di sana. Saya hanya bisa menantikan kelulusan UMPTN, ujian UMPTN waktu itu masuk perguruan tinggi. Karena kembali lagi papa saya bukan orang kaya, Bapak Ibu. Dan di momen itu saya nggak mendaftar satu universitas swasta apapun karena saya tahu itu mahal dan papa saya pasti nggak akan mau membayar itu semua. Satu-satunya cara supaya bisa kabur dari kediktatoran papa saya waktu itu adalah kabur jauh dari Medan waktu itu. Pilihan pertama saya iseng, pilihan pertama saya udah pasti teknik kimia UGM, Bapak Ibu. Pilihan kedua saya iseng. Nah, saya bilang pilihan kedua saya adalah pilihan yang super duper iseng, ilmu hukum Unpad. Bandung kayak gimana pun saya nggak tahu, Bapak Ibu. Saya sepanjang 18 tahun nggak pernah naik pesawat, nggak pernah keluar dari provinsi yang namanya Sumatera Utara, Bapak Ibu. Karena saya hanya pengen kabur aja. Saya iseng pilihan pertama UGM teknik kimia, pilihan kedua ilmu hukum 4. Tapi sebodoh-bodohnya seorang Michael, ya sudahlah, baik-baiklah kuliah di teknik kimia USU. Itu saya letakin di pilihan ketiga. Tapi bukan kehendakku lah yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan lulusin saya. Lulus gak? Lulus, lulus UMPTN, men, masuk ke perguruan tinggi negeri. Mata sipit kayak saya bisa kuliah di negeri, itu awesome. Di zaman saya waktu itu. Tapi waktu saya udah lulus, saya udah gak mau perhatikan fakultas apa yang saya lulus. Yang penting saya kuliah, kalau saya gak lulus, saya gak kuliah waktu itu. Gak kuliah Bapak Ibu kalau gak lulus. Habis itu udah gembira, udah exciting ya, baru dibaca lagi. Lulusnya apa? Saya baca, ya ampun Tuhan. Fakultas hukum, mati deh saya. Hafalan lagi Tuhan. Sudah pilihan kan? Yang milih juga saya kan? Isengnya milih itu kan saya juga kan? Ya sudahlah, saya bilang ke mama saya, yang penting saya kuliah aja lah. Kan pilihan saya mah, bukan dipaksa sama papa mama juga. Dari pilihan yang iseng, dari apa harapan yang tidak pernah saya lihat di waktu itu. Ya, bukan harapan saya bahkan. Hari ini saya hidup dari dunia fakultas hukum itu. Hari ini saya diangkat derajat oleh Tuhan lewat ilmu hukum itu sendiri. Dan hari ini saya bisa eksis ada di Jakarta, Bapak Ibu, tidak kembali ke kampung halaman Bapak Ibu. Roma 8, 24 ayat 25. Apa yang saya jalanin hari ini adalah apa pengharapan yang saya tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat, tapi itulah yang kita dapatkan ketika kita menantikan dengan tekun. Amin. Jadi jangan berhenti berharap Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti
melakukan dengan tekun ketika harapan kita yang satu tidak berhasil. Ya, kita jalanin aja dengan tekun harapan yang sudah ada, yang mungkin kita nggak pernah kepikir atau mungkin kita nggak seneng. Bisa saja kalau kita jalan itu dengan tekun, itu kehendak Tuhan Bapak Ibu. Amin. Lanjut, yang keempat. Seperti dari awal saya selalu katakan, Tuhan pasti selalu akan menepati janjinya. Tuhan itu gak kayak manusia, suka bohong, suka PHP. Sering kan di PHP? Saudara-saudari, sering gak di PHP sama teman-teman? Sering. Tapi percaya Tuhan itu gak pernah PHP-in hidup kita. Amin. Kita buka Mazmur 12 ayat 8. Di situ tertulis, Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tuhan itu pasti kok nempatin janjinya. Gak pernah PHP, gak pernah bohong, gak pernah main-main. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu sebelum kita selesaikan khotbah hari ini, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi apa. Yang kelima adalah Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Orang baik pasti Tuhan sayang kok. Percaya aja, kebaikan yang Bapak Ibu lakukan hari ini, ya. Mungkin manusia nggak menghargai kebaikannya Bapak Ibu, kebaikan kita. Tapi Tuhan menghargai kebaikan, Tuhan memperhitungkan kebaikan hidup kita. Ya, dan Tuhan pasti akan memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita buka Roma 8 ayat 28. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan pengen kok kita mengasihi Tuhan juga. Mengasihi Tuhan itu simpel kok. Jalanin aja perintah Tuhan. Cuma 2 kok. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Simpel kok. Ya. Pokoknya hari ini kita disadarkan. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Bisa enggak teman-teman membayangkan? Ya. Yesus mangkul yang namanya salib berapa berat, sambil dicambuk, ya, sambil dicaci maki, sambil dihina, belum selesai penderitaan Yesus. Sampai di bukit Golgota, ya, Yesus disalib. Pernah enggak kita kebayang tangan kita, telapak tangan kita dipaku? Bisa nggak ngerasain kalau telapak tangan kita dipaku tembus? Ini tulang, bukan hanya sekedar daging, bukan kayak tulang telinga yang dengan gampangnya ditusuk dipasang anting. Ini ada tulangnya, dipaku. Tangan kiri, tangan kanan, dan kaki dipaku. Dan dijemur selama 3 jam. Itu kalau bahasa manusia dijemur kan? Selama 3 jam. Darah ngalir. Kalau kita darah ngalir, kita harus cepet-cepet keringin. Harus cepet-cepet keringkan supaya darahnya berhenti. Kalau enggak kita mati. Dan tapi kalau enggak kering, itu darah ngalir. Kita makin menderita, makin sakit. Karena tubuh kita butuh darah. 3 jam. Darahnya Yesus ngalir. 3 jam Bapak Ibu. Belum selesai. Di ending dari cerita Yesus disalib, ya, lambungnya Yesus ditusuk untuk memastikan kalau Yesus itu sudah benar-benar mati. Ya, darah bercampur air keluar dari lambungnya Yesus Bapak Ibu. Kita memorikan lagi hidup kita. Yesus sudah nyelamatin hidup kita kok Bapak Ibu.
Yesus sudah nebus dosa kita. Yesus itu sudah menyelamatkan hidup kita. Apalagi yang kita cari? Kenapa kita nggak mau taat sama Tuhan Yesus? Kenapa kita nggak mau cinta sama Tuhan Yesus? Kenapa kita masih bebal? Kenapa kita masih bandel? Kenapa kita masih selalu jatuh dalam dosa? Jatuh dalam dosa. Ayolah. Ya, Yesus sudah menyelamatkan dosa-dosa kita. Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Ya, saatnya kita hidup dalam Kristus. Saatnya kita taat aja. Saatnya kita seturut aja sama firman Tuhan. Benar, gak ada manusia yang sempurna. Setuju. Gak ada manusia yang gak ada cacatnya. Ya, Daud aja pun bercacat kok. Tokoh-tokoh di Alkitab mana sih yang gak bercacat? Ya, dari pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun yang tidak bercacat di mata Tuhan. Adam jatuh dalam dosa gara-gara makan buah pengetahuan. Abraham jatuh dalam dosa karena tidak percaya sama Tuhan kalau dia akan diberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Ya, akhirnya dia meniduri yang namanya Hagar dan akhirnya punya yang namanya Samuel. Benar nggak? Ismail, ya. Daud, ya. Daud bukankah tokoh yang paling diberkati sama Tuhan? Dari yang nggak ada apa-apanya, dari yang bukan siapa-siapa, sama Tuhan diangkat jadi raja, tetapi karena hawa nafsu, ngelihat Batseba cantik, mungkin, ya, dibunuhlah yang namanya Uria, disuruhlah ke medan perang, berdiri paling depan supaya dia mati dan dia dapat yang namanya Batseba. Siapa? Musa. Ya, Musa Tuhan suruh dia jangan marah. Cuma lu ngomong aja sama bukit itu supaya keluar air. Apa yang Musa lakukan? Dia gebukin itu bukit, ya, pakai tongkat saktinya dia. Keluar air, benar. Tapi Tuhan marah. Belum lagi selesai Musa, itu tulisan Tuhan, 2 batu loh yang Tuhan tulis. Ya, 10 perintah Tuhan. Ya, Musa turun dari bukit, dia emosi melihat bangsanya yang menyembah berhala, dia banting itu batu. Saya tanya ke kita semua hari ini, tokoh mana di dalam Alkitab yang tidak berdosa? Tokoh mana di dalam Alkitab yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Sama, kita juga kayak gitu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, kita itu udah berdosa sejak kita lahir. Tetapi lewat penyalipan Yesus di atas kayu salib, kita sudah diselamatkan. Kita sudah dihapus dosa-dosa kita. Ya Bu, kalau dosa kita sudah dihapus, jangan ulangin dosa kita. Amin. Ayolah. I know nobody perfect. Gak ada manusia yang sempurna. Gak ada. Selama kita masih punya daging, saya selalu bilang, selama saya masih punya daging, saya berkemungkinan besar, sangat besar untuk jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita sadar akan dosa kita dan kita memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan pasti ngampunin kok dosa kita. Makanya ada dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami belajar mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Daud juga diampuni kok. Daud diampuni loh. Walaupun dia berdosa di mata Tuhan. Daud diampuni. Ayo. Kita renung sesaat, sejenak. Apa yang kita hendak sampaikan ke Tuhan kalau hari ini Tuhan ada di hadapan kita? Yuk, beberapa menit kita tundukkan kepala kita. Gak apa-apa, kita ngaku dosa sama Tuhan. Gak ada yang tahu kok. Yang tahu cuma Tuhan. Sampaikan aja pada Tuhan. Sampaikan sama Tuhan segala kesalahan kita, segala dosa kita, dan bahkan boleh kok curhat sama Tuhan. Sedih apa yang kita alamin hari ini.
Keinginan apa yang kita harapkan dalam hidup kita hari ini? Dosa apa yang terus kita lakukan setiap harinya? Minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, inilah anak-Mu yang terkasih Tuhan. Di momen yang indah ini ya Tuhan. Di momen ketika hari ini Engkau menjalankan perintah Bapa yang di surga. Engkau hari ini disalib Tuhan. Engkau hari ini disalib hanya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berterima kasih. Engkau masih mau menyelamatkan hidup kami yang gak ada apa-apanya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kami tahu kami ini manusia lemah yang tidak luput dari dosa Tuhan. Setiap hari kami lakukan dan kami lakukan Tuhan. Walaupun kami coba untuk menolak dosa itu ya Tuhan, tapi kami tetap jatuh dalam dosa Tuhan. Kami sering melupakan Engkau Tuhan di saat kami bahagia. Kami sering melupakan Engkau di saat kami sedang bersuka Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud, kami menyembah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Peluklah kami semuanya Tuhan dalam dekapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan dekapan-Mu, kami rindu akan sabda-Mu, kami rindu akan segala hal tentang diri-Mu Tuhan. Termasuk kami rindu juga akan firman-firman-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami sekali lagi Tuhan. Dan kami hanya mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkanlah segala mimpi-mimpi kami Tuhan. Biar segala asa-asa kami, biar segala pengharapan kami, biar segala cita-cita kami yang Kau dengar ya Tuhan. Yes, itulah harapan kami, itulah kehendak kami, tapi kami percaya hari ini ya Tuhan. Bukan kehendak-Ku lah yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih. Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu mati di atas kayu salib. Hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kami percaya ya Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Kami bernilai di mata-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami naik dan tidak turun. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh dalam dosa hanya gara-gara iblis yang kurang ajar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, segala janji-janji baik-Mu, segala janji-janji indah-Mu pasti Engkau genapi dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami percaya dan kami aminkan hanya dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami semua telah berdoa dan kami percaya. Amin.